Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Yesus, kita bernyanyi, ku ingin dengar cerita. Nanti kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik. 1, 2, 3 ya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Selamat pagi semuanya. Wah, pagi ini kita tidak bisa lihat gambar di depan karena listrik mati, sehingga Bapak pakai laptop langsung. Biar hari ini kita langsung melihat cerita kita di laptop. Anak-anak, semoga semua bisa melihat, juga adik-adik di rumah. Ya. Anak-anak bisa lihat ini gambar apa? Gambar martil, lagi gambar paku. Anak-anak, kalau martil untuk memukul paku. Untuk apa martil dan paku? Untuk memaku. Kalian pernah lihat bapak kalian bangun rumah atau buat gubuk? Mereka ambil paku dan martil. Tapi anak-anak, ini bukan paku biasa. Ini kalau kalian lihat, pakunya ini bukan bulat, tapi dia segi 4 memanjang. Segi 4 memanjang. Dan pakunya ini anak-anak sangat-sangat panjang dan besar. Tahu kalian, ini bukan untuk bangun rumah. Paku dan martil ini bukan untuk bangun gubuk. Paku dan martil ini untuk memaku manusia. Wah. Siapa ya kalian mau dipaku pakai ini? Elis mau. Kalau Hana, aku juga gak mau. Kamu mau nak? Enggak ya. Sakit. Tapi inilah yang disediakan Pontius Pilatus, gubernur Yudea. Dia sediakan paku dan martil untuk memaku Tuhan Yesus. Lalu anak-anak, bukan saja itu, ada seorang raja bernama Herodes. Herodes menyediakan ini. Kalian bisa lihat ini, kira-kira apa ini? Kalian pernah pakai topi? Siapa pernah pakai topi? Wah, semua pernah ya. Anak-anak, ini
dipakai kepada Tuhan Yesus seperti topi. Namanya ini mahkota duri. Wah, kok dipakai mahkota duri kepada Tuhan Yesus? Lalu setelah Tuhan Yesus dipakai mahkota duri, seorang prajurit tentara dari Raja Herodes memukul duri yang sudah ada di kepala Tuhan Yesus. Begini anak-anak, dipasang duri di kepala Tuhan Yesus. Kalian bisa bayangkan bagaimana perasaan Tuhan Yesus. Punggungnya sudah dicambuk dengan cambuk yang tajam. Cambuk-cambuk ini dipasang di sana tulang-tulang binatang yang keras yang merobek-robek punggung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus diikat. Tuhan Yesus disiksa. Tapi Tuhan Yesus diam. Lalu mahkota duri dipasangkan ke kepala Tuhan Yesus. Orang-orang ini tentara Romawi. Mereka bukan berbelas kasihan kepada Tuhan Yesus. Mereka mengejek Tuhan Yesus. Mereka ketawa-ketawa, tertawa-tertawa. Ada yang pegang mahkota duri, ada yang pegang cambuk. Wah, mereka ini tidak tahu, tidak kenal siapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah membangkitkan Lazarus. Tuhan Yesus pernah berjalan di atas air. Tuhan Yesus pernah memberi makan 5.000 orang dengan 2 ikan 5 roti. Tuhan Yesus Tuhan, pencipta dunia ini, pencipta manusia. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi sama seperti kita supaya manusia mengenal Dia. Tapi manusia tidak mau mengenal Tuhan Yesus. Bahkan manusia menyiksa Tuhan Yesus. Lalu anak-anak setelah dicambuk punggungnya, dipasang mahkota duri, disalibkanlah Tuhan Yesus. Kalian tahu yang mana ini Tuhan Yesus? Di sini ada 3 orang disalib. Kira-kira yang mana di sini yang pakai mahkota duri? Di kiri, di kanan atau di tengah? Di tengah. Tuhan Yesus sendiri dipasang mahkota duri. Ini 2 perampok, ini 2 orang jahat. Mereka berbuat jahat. Tapi Tuhan Yesus tidak ada berbuat jahat. Tuhan Yesus menolong banyak orang, menyembuhkan penyakit, mengusir setan. Tapi Tuhan Yesus disalib. Dan waktu Tuhan Yesus disalib, kedua perampok ini mengejek Tuhan Yesus. Para tentara Romawi pun mengejek Tuhan Yesus. Dia berkata, Yesus, kalau engkau Tuhan, kalau engkau anak Allah, turun dari salib. Jangan di atas saja. Selama ini buat mujizat. Coba tunjukkan mujizat sama kami. Orang-orang ini mengejek Tuhan Yesus. Tapi tahu kalian anak-anak, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga. Bapa, ampunilah mereka.
Tuhan Yesus bukan menghina, marah, benci, dendam sama orang ini. Tuhan Yesus mendoakan orang-orang yang mengejek dia. Anak-anak, Tuhan Yesus juga mendoakan kalian. Tuhan Yesus juga sayang sama kalian. Tuhan Yesus cinta sama kalian. Tuhan Yesus juga mau mengampuni dosa kalian. Sehingga Tuhan Yesus rela dipaku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tuhan Yesus dipaku tangan kaki, di kepala dipasang mahkota duri. Tanda cinta Tuhan Yesus bagi kita orang berdosa. Tapi orang-orang ini tidak mengerti. Orang ini tidak tahu Yesus mati bagi mereka. Hari ini Tuhan Yesus juga menyatakan kepada kita, Tuhan Yesus mati bagi kita. Lalu Tuhan Yesus mati, mayatnya diturunkan, tinggallah salibnya di atas bukit Golgota. Di kiri kanan ada darah Tuhan Yesus. Di atas bekas kepala yang sudah dipasang mahkota duri, ada bekas-bekas darah di sana. Di kaki juga ada bekas-bekas darah di sana. Lalu anak-anak Tuhan Yesus dikemanakan? Tuhan Yesus dikubur. Dia dimasukkan di satu kubur. Kuburnya itu goa batu. Lalu Tuhan Yesus diletakkan di sana. Anak-anak, saya pernah mengunjungi kubur Tuhan Yesus di kota Yerusalem. Tuhan Yesus dikuburkan di sana. Tapi setelah 3 hari, Tuhan Yesus yang sudah dikubur, datanglah ibu-ibu. Ibu-ibu dari Yerusalem mau mengunjungi kubur Tuhan Yesus dan melihat mayat Tuhan Yesus. Mereka ini membawa rempah-rempah, mau merempahi, menaruh bunga-bunga di atas mayat Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak ketemu mayat Tuhan Yesus. Lalu ada malaikat datang. Hei, kalian perempuan Yerusalem, cari siapa? Cari Yesus ya? Perempuan-perempuan Yerusalem berkata, iya. Kamu siapa? Aku malaikat. Hah? Malaikat? Oh, lalu anak-anak, malaikat ini berkata, kalian jangan cari Yesus di kubur. Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia sudah hidup. Jangan lagi cari di kubur. Oh, jadi mayat Tuhan Yesus bukannya hilang, kata perempuan ini. Bukan, kata malaikat. Dia sudah bangkit. Sebelum dia mati, dia sudah berkata, aku akan bangkit. Kalian lambat pun mengerti. Yesus kan sudah bilang kalau dia mati bangkit lagi. Oh, gitu ya, kata perempuan-perempuan ini. Lalu perempuan-perempuan ini masuk lagi ke dalam kubur. Ada 2 malaikat. Saya kasih tunjuk. Mana ada Yesus di sini? Lihat ini tempat mayatnya. Tinggal kain kapan? Ya, kita lihat di sini anak-anaknya. Malaikat berkata,
Kalian lihat kan? Ini tempat mayat Yesus. Kalian lihat kan kain kafannya? Dia bukan dicuri. Kalian lihat kain untuk membalut mayat Tuhan Yesus sudah kempes kan? Perempuan-perempuan ini berkata, wow, betul ya? Tinggal kainnya, tubuhnya tidak di situ lagi. Kalian mesti percaya kata malaikat. Yesus sudah bangkit. Wah, lalu orang-orang ini, perempuan juga murid-murid Tuhan, kumpul di satu rumah. Pintu dikunci, mereka lagi ibadah kebaktian. Tiba-tiba Tuhan Yesus tanpa ketok pintu, tanpa buka pintu, tiba-tiba ada di depan mereka. Kalau anak-anak sekarang Tuhan Yesus tiba-tiba berdiri di sini bagaimana? Wah, ini namanya si Tom. Siapa namanya? Iya, si Thomas. Si Thomas sebelumnya sudah dikabarin murid-murid. Thomas, kami sudah ketemu dengan Yesus. Dia sudah bangkit. Thomas bilang, aku tidak percaya. Sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, aku tidak percaya. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus datang di hadapan Thomas. Thomas, kamu bilang tidak percaya kan? Kamu bilang aku mau melihat lubang paku Tuhan Yesus kan? Kamu bilang aku mau memasukkan jariku ke lubang paku Tuhan Yesus kan? Ini aku Tuhan Yesus. Thomas, taruhlah jarimu ke lubang pakuku. Jangan kamu tidak percaya. Lalu Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Thomas percaya Tuhan Yesus setelah Thomas melihat lubang paku di tangan Tuhan Yesus dan kaki Tuhan Yesus. Tanda paku di tangan dan kaki. Siapa bisa pimpin kita nyanyi? Ayo, gurunya nyanyi. Setelah nyanyi nanti Bapak lanjut cerita. Adik-adik tahu lagunya? Tanda paku di kaki dan tangan. Lihat wayang kita ya kalau tidak tahu. Kita nyanyi sekali lagi ya, lebih semangat ya. 1, 2, 3 ya.
Kita lanjut ya anak-anak. Kita ulang sebentar. Martil dan paku. Untuk apa tadi? Untuk memaku tangan dan kaki Tuhan Yesus. Mahkota duri tadi dipasang kepada kepala siapa? Kepada kepala Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah dicambuk, diikat pakai rantai, lalu dipasang mahkota duri. Setelah itu Tuhan Yesus disalib. Tanda paku di tangan kaki, nanti dia ditombak. Tanda cinta, tanda Tuhan mengasihi kita. Tuhan Yesus mati untuk mengganti kita, menebus hidup kita, mengampuni dosa kita. Tangan kita berbuat dosa, tapi tangan Tuhan Yesus dipaku. Kaki kita berjalan ke tempat yang tidak baik, berbuat dosa, kaki Tuhan Yesus dipaku. Pikiran kita yang jahat, kepala Tuhan Yesus dipasang mahkota duri. Semua ini tanda cinta Tuhan. Tanda paku di tangan, tanda paku di kaki, tanda mahkota duri di kepala, tanda cinta Tuhan. Lalu Tuhan Yesus mati, mayatnya dikubur. Setelah 3 hari, dia bangkit. Kuburnya kosong, lalu dia menampakkan diri. Thomas tidak percaya. Thomas berkata, "Aku tidak percaya kepada Yesus. Aku tidak percaya Tuhan Yesus sudah bangkit. Sebelum aku memasukkan jariku ke lubang pakunya, aku tidak percaya." Lalu Tuhan Yesus tiba-tiba masuk ke rumah tanpa ketok pintu, tanpa buka pintu. Tuhan Yesus datang kepada Thomas. "Thomas, kamu bilang kalau kamu tidak melihat lubang paku di tanganku, kamu tidak mau percaya kan? Gitu kamu bilang kan? Ini." Tuhan Yesus berkata, "Ini lubang paku tanganku. Coba masukkan jarimu. Ini lubang kaki, paku di kakiku. Coba masukkan jarimu. Ini aku Thomas. Aku Yesus yang sudah dipaku, sudah dikubur, namun aku sudah bangkit. Jangan kamu tidak percaya lagi. Percayalah kepadaku. Berbahagialah orang yang percaya kepadaku, walaupun tidak melihat." Tuhan Yesus datang. Dia berkata kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, kepada anak remaja, kepada anak-anak, "Hei kalian, datang kepadaku. Siapa mau dosanya diampuni, siapa mau mati masuk surga, siapa mau beroleh hidup kekal, siapa mau menjadi anak-anak Allah, siapa mau berbahagia bersama Tuhan di sorga, datang kepadaku, datang kepadaku." Orang-orang ini datang kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Juga ada bapak-bapak, mama-mama, ya, juga anak remaja, juga anak-anak seperti kalian. Mana gambar kalian di sini? Ini kurasa gambar siapa ini ya? Gambar Naomi ya? Aku juga mau percaya katanya kan? Ini semua orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya juga mau percaya. Kira-kira yang mana gambarku ya? Kurasa yang ini yang cocok ya. Iya. Kalau Ios yang ini Yos. Mau percaya kepada Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus sudah bangkit. Kamu juga mau percaya nak ya? Mau ya? Kamu kira-kira yang mana gambarku? Yang ini ya? Bisa juga. Orang-orang ini percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu setelah 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri. Tiba-tiba di depan orang-orang yang percaya kepadanya, Tuhan Yesus terangkat. Tuhan Yesus kok naik terbang? Tuhan Yesus berkata, dadah, aku naik ke sorga. Aku menyediakan tempat bagi kalian. Nanti berapa tahun ke depan aku datang lagi. Orang ini lihat semua ke atas. Lalu datang 2 malaikat. Hei kalian orang-orang Galilea, kalian sudah melihat Yesus naik ke sorga. Nanti suatu hari, bagaimana Yesus naik ke sorga, Dia akan turun kembali membawa kalian ke sana. Orang ini senang melihat Tuhan Yesus naik ke surga terbang. Dan suatu hari Tuhan Yesus turun lagi membawa orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah bangkit. Inilah hidup kita. Kita orang berdosa. Orang berdosa menuju ke neraka. Tapi siapa yang mau percaya Tuhan Yesus, dia beroleh hidup kekal masuk surga. Kalau kalian belum pernah terima Tuhan Yesus, terimalah Tuhan Yesus. Berdoalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku mau mengundang Tuhan Yesus ke dalam hatiku. Tuhan, aku orang berdosa. Aku tidak mau masuk neraka. Aku mau masuk surga bersama Tuhan Yesus. Siapa mau masuk neraka? Ayo. Enggak mau ya? Kamu juga enggak mau kan? Nak? Iya, aku juga enggak mau. Makanya tadi kupanggil kamu, biar jangan masuk neraka. Bagaimana kita bisa masuk surga? Kalau kita mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Kalau kita mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus. Ini Roh Kudus seperti api, terbang di atas kepala orang ini. Untuk apa? Supaya orang ini percaya Tuhan Yesus mengasihi mereka. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Allah tinggal dalam hati mereka. Setiap kita hari ini yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus menjagai kita dari setan, menjagai kita dari roh-roh jahat. Roh Kudus memimpin hidup kita. Anak-anak, kalian mau percaya Tuhan Yesus? Mau dosanya diampuni? Sekarang saya tanya, siapa mau dosanya diampuni Tuhan Yesus? Angkat tangan. Puji Tuhan, turun. Siapa mau suatu hari diangkat Tuhan Yesus ke sorga? Angkat tangan. Wah, diangkat ke sorga. Dan siapa mau terima Tuhan Yesus hari ini? Puji Tuhan. Kalau kalian mau terima Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus. Sekali lagi kita lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Ikut Bapak berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami sudah mendengar cinta Tuhan
bagi kami. Tuhan Yesus sudah mati bagi kami. Tuhan, pagi ini aku mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Ampuni aku Tuhan. Sucikan dosaku oleh darah-Mu yang tercurah di atas salib. Tuhan, aku mau mengikut Tuhan sepanjang hidupku. Pagi ini aku membuka hatiku untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, marilah tinggal dalam hatiku, menjadi Tuhanku, menjadi juru selamatku. Berikanlah Roh Kudus-Mu memimpin aku setiap hari sepanjang hidupku sampai Tuhan datang kembali membawa aku masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu aku berdoa.